Qala al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan telah berkata sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Jadi Abbas ini adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ama ayahnya Nabi nih, ibu Abbas saudara, adik kakak. Ayahnya Nabi namanya siapa? Abdullah. Nah Abdullah punya kakak namanya Abbas. Gitu. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sama tuh, Bu. Sama, ayahnya sama. Jadi Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, sekarang Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah dengan Abbas itu adik kakak. Ini paman kesayangan Nabi. Ada Sayyidina Hamzah, itu sama pamannya juga. Kalau kata orang kampung kita encang atau encing. Ya, jadi encangnya Nabi, encingnya Nabi. Ya, begitu. Sekarang kan orang-orang Betawi kadang-kadang udah pada nggak mau manggil encang mencing. Manggilnya apa? Om. Sama apa? Tante. Nah, begitu. Ya, jadi sekarang manggilnya om sampai tante. Ya, kalau dulu ya kita bahasanya encang sama encing. Jadi encangcing. Ya, begitu. Nah, sekarang om sama tante. Nah, ini Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abbas ini termasuk banyak meriwayatkan hadis nih, Ibu ya. Nah, ini diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu 'alan nari." Saya pernah melihat neraka. Tuh Nabi pernah berkunjung melihat neraka. Nabi pernah melihat sorga. Ya, saat Isra Mi'raj itu Allah perlihatkan ini sorga, ya, ini neraka, diperlihatkan semuanya. Itu salah satu bentuk-bentuk apa? Ya, sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hambanya yang bernama Nabi Muhammad dijalankan tuh ibu-ibu dari rumahnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke atas langit, dan itu banyak ampirannya, banyak tempat-tempat yang dikunjunginya sama Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril alaihi salam dengan kendaraannya apa namanya? Buraq. Ya, pakai kendaraannya buraq. Ya. Nah, termasuk Nabi juga diperlihatkan ada neraka, ada surga. Nah, ini ceritanya ya, Nabi melihat neraka. Para'aitu aksara ahliha an-nisa, maka saya lihat yang lebih banyak penduduk neraka an-nisa. Apa an-nisa? Perempuan. Ya Bu ya. Nih kita lagi baca hadis nih. Saya melihat kebanyakan penduduk neraka perempuan. Tapi mudah-mudahan bukan yang ada di sini. Amin ya. Ya, entah di mana dah, wallahu alam. Yang jelas mudah-mudahan jamaah Majlis Taklim ya Al-Amin semuanya adalah calon-calon penduduk surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Cuma dalam hadis ini Bu, katanya saya, kata Nabi, melihat kebanyakan penduduk neraka itu orang perempuan. Nah, sekarang ditanya, kenapa tuh bisa terjadi begitu? Wa madzaka, dan tidaklah itu bisa terjadi illa min kasrati isyanihinna li azwajihinna, karena disebabkan kebanyakan durhakanya mereka, maksiatnya mereka orang perempuan kepada suami-suaminya. Tuh, sebabnya cuma itu doang.
kebanyakan orang perempuan itu suka durhaka, suka menentang, membantah kepada suami-suaminya. Nah, mudah-mudahan kita jangan ya Bu ya. Ya, kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat sama suami, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat kepada suami selama suami itu benar. Ya, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang aturan Allah. Nah, selama suami kita benar sesuai dengan aturan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kita disuruh taat sama suami. Kalau kita nggak taat sama suami, ini termasuk tanda sebab kenapa orang perempuan lebih banyak di neraka. Nah, seperti itu karena mereka kebanyakan durhaka, menentang, tidak taat, tidak patuh kepada suaminya. Itu doang tuh. Ya, sebabnya itu aja. Yang lain-lain enggak. Ya, kadang-kadang orang perempuan kalau bicara masalah ibadah lebih rajin perempuan, Bu. Coba lihat dah. Yang ngaji lebih rajin orang perempuan, ya. Kemudian yang melakukan kebaikan-kebaikan lebih banyak perempuan. Nah, tinggal satu kesalahannya, suka berbuat maksiat, menentang, durhaka sama siapa? Sama suami. Nah, ini yang kita benerin nih, kita benerin. Mudah-mudahan kita semuanya tidak masuk dalam kategori ini. Ya, sehingga kita menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Bu, amin. Amin ya. Waqala, dan beliau sahabat Abbas bin Abdul Muttalib berkata juga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min alamati ridallahi ta'ala anil mar'ati ayyardo anha zawjuha. Di antara tanda-tanda redonya Allah Subhanahu wa taala kepada orang perempuan, manakala orang perempuan itu dapat redo dari suaminya. Gitu ya. Jadi tanda Allah redo kepada orang perempuan itu kalau perempuan itu dapat redo dari suaminya. Makanya kita nyari redonya suami. Kalau mau ngaji izin gak Bu sama suami? Ya cakep dah udah. Nah begitu. Jadi walaupun mau ngaji aja suruh izin, apalagi mau yang lain. Ustaz kan saya mau ngaji, kok pakai izin? Iya izin. Nah begitu. Kalau suami saya nggak ada bagaimana? WA. Ya sekarang ada WA ya. WA. SMS. Atau apa lagi dah? Banyak dah banyak. Ya begitu. Ya, jadi minimal minta izin sama suami. Walaupun mau ngaji minta izin juga. Nah kalau mau ngaji aja minta izin, apalagi yang lainnya. Yang lainnya kan banyak lah tuh. Ya saya nggak sebutin dah. Pokoknya mau ngapain aja minta izin sama suami. Karena nih hadisnya nih kita baca, Allah akan ridho. Ya Allah akan seneng sama orang perempuan selama orang perempuan itu dapat ridho dari suaminya. Itu kata Rasulullah. Riwayat hadis ini dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Al-faidatul khamisatu, faidah yang kelima, yu'tabaru diiktibar, diperhitungkan, fi kullin minaz zawjaini umurun, pada setiap satu daripada suami istri ada beberapa persoalan. Fa mimma yu'tabaru fi zawji, maka diantaranya yang harus diperhatikan pada suami, ayyakuna kufuan laha, suami itu mesti seimbang ya dengan istrinya. Tuh, jadi artinya ya kita nih pasangan ya suami istri kalau bisa sekupu. Nah begitu. Artinya sekupu gimana sih? Seimbang gitu. Ya artinya jangan yang lakinya kaya banget, yang perempuannya miskin, bener. Takutnya nggak bisa menyeimbangkan.
begitu. Atau perempuannya kaya banget, suaminya kerek banget. Takutnya nanti dia nggak bisa hidup berdampingan. Nah begitu, karena yang namanya suami istri kan itu seperti sepasang apa? Ya itu seperti ya sayap burung kanan kiri, sehingga emang harus seimbang, selaras, seia, sekata, selangkah. Nah sehingga sebelum kita mau mencari pasangan minimal yang sekupu, itu ajaran dari Nabi begitu, yang seimbang. Kalau nggak seimbang banget ya minimal nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh. Satu, istrinya usianya baru 20 tahun, suaminya udah 70 tahun. Bagaimana kira-kira? Nah begitu, nggak sekupu namanya. Istrinya mau ini, suaminya udah kagak kuat apa-apa. Ya. Istrinya mau ajak ke mall, suaminya ya jangan ke mall apa capek. Ya. Udah, tuh begitu. Kenapa? Karena nggak sekupu. Ya. Kalau 20 tahun kan pengennya ke mall mulu ya. Iya. Kata istrinya, "Bang, ke mall apa ya, Bang?" Gitu. Ya suaminya udah 70 tahun, udah lemes aja. Nah, begitu ya. Iya. Jadi artinya ini agama ngajarinnya begitu. Ya, yang sekupu lah, yang sekupu, sehingga nanti ada keseimbangan. Dalam berpikir pun nanti ada seimbang. Suami berpikir begini, istrinya bisa nyambutin. Istri berpikir seperti ini, suaminya juga bisa nyambutin. Kenapa? Sekupu, jadi enak, nyambung. Jangan kagak nyambung, istrinya ngomong ke sini, suaminya ngomongnya kemana-mana. Ya, atau suaminya ngomong ke sini, istrinya kemana-mana. Kenapa? Kagak nyambung. Tuh, makanya sekupu. Ya, nah ini ya, jadi Rasulullah ngajarinnya seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an nikahu rikun. Ya nikah itu semacam rik. Ya, satu bentuk kelunakan. Fal yanzur ahadukum aina yada'u karimatahu. Maka ya lihatlah salah seorang di antara kamu di mana ia meletakkan kemuliaannya. Fala yuzawwijuha illa mimman kana kufuan laha. Maka tidaklah seseorang itu menikah kepada seorang perempuan juga tidak boleh menikah kepada laki-laki kecuali orang-orang yang seimbang, sekupu. Ya, makanya anak sekarang kalau mau dijodohin mau nggak deh? Rata-rata kagak mau, nyarinya mau nyari sendiri. Tapi ada juga sih yang dijodohin mau, alhamdulillah tuh. Tapi rata-rata anak sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu mah, ya Neng, lu kawin sama dia Neng ya, udah iya aja. Iya. Kalau sekarang coba dah ibu, ya nggak mau kadang-kadang. 1-2 yang mau, rata-rata mau nyari sendiri. Nah seperti itu. Karena mungkin kalau dia nyari sendiri, insya Allah ya sekupu sama dia. Nah begitu, walaupun tuh pandangan orang tuanya, saya menyarikan yang terbaik buat kamu, tapi tetap kadang-kadang anak-anak sekarang itu nggak mau. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai seperti zaman Siti Nurbaya. Ya begitu, anak perempuan usia 17 tahun mau dikawin sama anak yang 70 tahun sama orang tua. Ya bagaimana itu, kan kasihan. Nah seperti itu, jadi nggak sekupu namanya. Nah itu jadi pernikahan ini penting sekali, karena memang dia akan mengalami sendiri. Ada yang bilang begini, ibu ya udah ibu aja yang kawin bukan saya gitu. Ya ibu yang nyariin, ya ibu aja yang kawin sama dia. Begitu kadang-kadang. Ya, jadi yang terbaik saja. Ya, yang jelas kalau ngamalin hadis Nabi ya memang begitu. Ya, jadi seorang itu menikah harus dengan orang yang sekupu. Ya, sehingga dia sebagai partnernya. Suami istri kan Bu, dalam rumah tangga itu sebagai partner Ibu ya. Iya, sebagai partner. Kita kalau partner kan harus nyambung. Ya, kalau kita ngobrol nyambung. Kita punya teman, setiap ngobrol kagak nyambung, bosan gak kira-kira? Bosan bener, dah capek deh. Ya, nggak pernah apa? Nggak pernah nyambung. Orang ngomong ke sini, capek dah capek. Nah begitu. Nah kalau
sekupu, dia berarti udah tahu emang partnernya gitu. Jadi suami istri itu partner ya, sehingga saling membagi, saling menyempurnakan. Seorang suami enggak sempurna, nggak ada yang sempurna. Seorang istri nggak ada yang sempurna. Nah disitulah dengan pernikahan saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Itu seperti itu. Jadi kekurangan laki-laki nanti akan disempurnakan dengan istrinya yang perempuan. Perempuan pun juga begitu. Ya, dia juga banyak kekurangan, nanti insya Allah akan ditutupi, disempurnakan dengan suaminya. Nah itu yang dimaksud dengan partner seperti itu. Jadi kupuan itu artinya ay mumathilan, yang sebanding, yang sama. Ay muqariban, atau kalau enggak sebanding banget, muqariban, minimal berdekatan. Ya, muqariban artinya apa Bu? Berdekatan. Wal mu'tabaru, dan yang diperhatikan fil kafaati indal a'immati, kafaah menurut para imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu menurut mereka ukuran yang paling penting kafaah satu masalah apa? Ad-din, agama. Islam sama Islam. Ini yang utama nih. Tuh kupuan tuh seimbang namanya. Ya, jadi jangan sampai Bu, anak-anak kita menikah dengan orang yang tidak seiman dengan seagama. Jangan. Nauzubillah min zalik. Ustaz orangnya baik banget dia, cuma agamanya doang beda. Ya begini baik, orang agamanya beda. Nah ini tolong diperhatiin, jangan. Ya, jadi yang seimbang ini pertama dari segi agama dulu. Ya, dari ad-din, dari segi agama. Tuh, jadi nanti kalau anak kita ya selalu datengin, kita punya anak perempuan selalu didatengin sama orang yang beda agama, tolong cepat bertindak Ibu ya secara baik. Nah kalau bisa dan harus bisa, jangan ya punya calon pendamping hidup yang lain agama, sebab itu enggak sekupu namanya. Jangan ya, takutnya nanti kalau udah terlalu jauh, nah ini yang rugi kita. Iman ini masalah iman ya, masalah agama. Sebab sekarang kan yang namanya anak itu bergaulnya kemana aja. Mereka di kantor beda agama, beda ya keyakinan, tapi kadang-kadang cara bergaul kan boleh saja, tapi jangan sampai jatuh cinta. Nah kalau udah jatuh cinta beda agama, wah ini berat sekali. Ya, masya Allah, orang kalau namanya cinta itu buta. Tuh, udah buta bagaimana? Ya Ibu, kan yang namanya orang cinta Bu. Ya, pokoknya yang penting kita cinta, lain agama itu gampang. Nauzubillah min zalik, hati-hati. Ya, ini tolong ya gadis-gadis yang beriman, tolong utamakan cari pendamping. Ya, itu ada pendamping yang sekupu. Pertama masalah agama. Agama harus sama. Makanya di kantor urusan agama mereka nggak mau menikahkan yang beda agama. Ya misalnya nih, ya ada orang ya beda agama, satu misalnya agamanya Islam, satu non Muslim, entah agamanya apa aja, yang jelas bukan Islam. Sekarang mau datang ke kantor urusan agama, mau nikah, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Kata kantor urusan agama, wah nggak bisa. Syaratnya ya yang tercatat dalam kantor urusan agama ya itu adalah muslim dengan muslim. Kalau dimaksain juga silakan, nggak boleh di kantor urusan agama. Nanti ada namanya kantor catatan sipil. Ya dicatatnya di situ, di kantor catatan sipil. Namun kalau bisa jangan. Sehingga di dalam Al-Quran jelaskan seorang laki-laki walaupun dia budak hitam tapi beriman masih lebih bagus kebanding daripada laki-laki yang kaya, yang ganteng, yang punya segalanya tapi beda agama. Sampai begitu. Karena masalah agama ini nggak ada komprominya, Jadi harus tegas. Ya, inna dina indallahil Islam. Itu ya Bu. Ya, sebab biasanya anak kan lebih dekat sama ibu. Nah, ibu yang harus lebih berperan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara pendekatan yang baik. Ya, itu seperti itu. Nah, ini yang dimaksud sekupu yang pertama
ya itu adalah ad-din, apa? Agama. Agama tuh, agama kita Islam, ya harus dengan cari pasangan hidup dengan yang agamanya Islam juga. Nah seperti itu. Yang kedua baru wan nasab, nasabnya tuh kalau bisa nasabnya yang sekupu ya. Nah kalau nasab ya ini masih bisa diatur gitu ya, tapi kalau agama udah nggak bisa lagi dah ya. Kalau nasab ya keturunan, makanya ada bibit, ada bebet, ada bobot. Nah begitu ya, ada bibit, ada bebet, ada bobot ya. Nasabnya artinya nasabnya lihat orang yang baik, insya Allah kalau dia orang tuanya baik, anaknya baik juga, itu begitu ya. Bahkan suruh cari yang keturunannya banyak. Kalau ibunya anaknya banyak, ntar dia jadi banyak juga anaknya. Tapi sekarang lain, pengen punya anak 2 aja ya. Walaupun ibunya anaknya 10 ya, sekarang anaknya dibatasin 2 aja dah gitu. Kadang-kadang 1 aja. Nah begitu. Tapi heran, ada orang pengen banget punya anak, kagak punya anak. Ada orang yang pengen anaknya 2, tiap tahun keluar mulu. Ada yang begitu? Itu semuanya kekuasaan Allah. Ya, jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bilang, "Ya Allah Ustaz, saya udah KB, jebol juga." Nah, begitu. Akhirnya punya anak lagi. Itu rezeki udah. Ada orang yang pengen banget punya anak tapi belum juga diberikan keturunan. Udah sampai apa? Ya, dia usaha dengan bayi tabung. Coba ibu, bayi tabung Bu, itu mahal Bu. Ya, bayi tabung itu puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itu pun belum tentu berhasil. Ada orang yang sudah ya melaksanakannya program bayi tabung, ya itu di Singapura. Ya, dananya berapa? 150 sampai 200 juta. Ternyata gagal Bu, nggak jadi. Ya, ada yang begitu. Nah makanya yang kebetulan lagi dikasih banyak anak, terusin aja udah. Iya, nggak apa-apa, itu kan rezeki. Ya rezeki, masya Allah. Ya, nah seperti itu. Jadi nasab. Kemudian yang ketiga Bu, watamamul khilqah, kesempurnaan. Ya, daripada akhlak. Ya, wal yasar. Nah, kemudahan. Yasar itu artinya kekayaan. Itu juga perlu. Ya, makanya kalau ada orang mau menikah, lihat latar belakangnya. Artinya yang ya belakangnya banyak punya latar. Nah, begitu. Tapi sekarang udah banyak yang kagak punya latar ya. Iya. Kalau dulu anak-anak gadis harus pandai menyapu apa? Nyapu latar. Ya. Sekarang udah gak ada latar. Belakangnya kontrakan mulu ya. Nah, begitu. Wal hirfatil jalilah. Hirfatul jalilah itu artinya ada keterampilan, punya keterampilan. Nah itu. Jadi kalau ya suami udah punya keterampilan, calon suaminya kan enak. Ya seperti itu. Ada pekerjaannya. Nah itu begitu. Termasuk hal-hal yang memang ya dianjurkan. Tapi yang paling penting agama. Tuh yang paling penting agama. Kalau yang lain-lain bisa diatur. Ya, kalau udah agama, makanya kata Nabi, pasfar lizatiddin taribat yadak. Nah begitu. Jadi ketika kita menikah kan ada mungkin karena kecantikannya, kegantengannya, karena nasabnya, karena kekayaannya. Tapi yang paling penting lidin, agamanya. Tuh, kalau agama ini paling penting. Orang yang lebih mengutamakan agama kebanding daripada yang lain, kata Nabi, ya taribat yadak, maka insya Allah kamu akan beruntung. Makanya kalau seorang pasangan ya cari calon suami yang agamanya kuat, cari calon istri yang agamanya kuat, yang istiqomah dalam ibadah. Nah insya Allah taribat yadak, itu yang paling beruntung. Dari segi ekonomi ntar belakangan, ya mungkin nanti Allah yang berikan. Dari segi yang lain-lainnya mungkin ya itu nanti Allah yang berikan. Tapi kalau masalah agama ini hal yang penting, yang fundamental, ya merupakan awal. Sehingga kata Nabi, ya pazpar lizatiddin taribat yadak. Begitu salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa yanbaghi lahu ayyan wiya bitazawwijihi itba'as sunnati, dan sebaiknya bagi seseorang yang ingin menikah dia harus niat, satu niatnya ngikut sunnah Rasul, dua niatnya ingin memperbanyak umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang ketiga ingin melaksanakan ya apa, husnir riayah, yaitu ingin ya menjadi satu bentuk rakyat ya yang ingin menjaga dan memelihara suami atau istri. Tuh, sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, orang kalau udah berkeluarga berarti dia belajar jadi apa? Jadi pemimpin. Nanti suami jadi pemimpin, istri pun begitu jadi pemimpin juga terhadap anak-anaknya. Kalau suami terhadap keluarganya secara keseluruhan. Nah, itu dalam rangka qiyam bi husni riayah ala zaujah. Tuh, juga ya Nabi bangga untuk memperbanyak umat Nabi, sebab umat Nabi itu pengennya banyak. Makanya orang kalau menikah jangan pengen nggak punya anak, jangan. Ustaz, saya sih kepengennya nggak punya anak dulu, nanti udah 10 tahun kalau sudah mapan baru saya mau punya anak. Ternyata bener dia nggak mau punya anak, udah 10 tahun udah mapan dan duitnya banyak, nggak punya anak terus. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya di awal-awal gak usah jaga dulu. Ya kan kadang-kadang ada dia jaga dulu, saya gak mau punya anak dulu, mau kerja dulu. Ya suaminya kerja, istrinya kerja, ngumpulkan harta. Ternyata benar berhasil, 10 tahun dia harta udah banyak melimpah. Sekarang pengen program punya anak, enggak punya anak terus. Ente sih salah, dulu mestinya langsung aja. Nah, enggak kan Ustaz karena ini itu dan sebagainya. Padahal anak itu rezeki. Ya, anak itu apa? Rezeki. Makanya yang banyak anak banyak rezekinya. Benar? Iya, yakin. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya itu tujuannya, taksiri umatin Nabi. Ya, jadi salah satu orang menikah itu ingin memperbanyak umat Nabi, sebab Nabi bangga. Nabi akan bangga terhadap umatnya yang banyak. Wah, ini umat Nabi Muhammad banyak bener. Ya, sehingga Nabi itu akan merasa bangga. Ini umat saya, ini umat saya. Bahkan umat Nabi punya ciri khusus nanti. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Begitu Ibu ya. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat ya berkilau, bercahaya, bersinar, berseri-seri. Tuh, jadi umat Nabi Muhammad tuh Masya Allah pada kumpul begitu banyaknya, bercahaya, bersinar. Kenapa? Ya itu min atharil wudu, karena sebab-sebab ya bekas air wudu. Makanya Bu, tolong kalau berwudu yang sempurna, yang bagus. Sholat wudunya yang bagus, nanti tuh wudu yang ibu kerjakan akan menjadi cahaya, menjadi sinar yang begitu indah. Di hari kiamat nggak pakai ya nanti make up lagi, ya nggak pakai macam-macam lagi nih muka kita, tapi udah bercahaya, sudah bersinar, sudah bagus. Orang melihatnya Masya Allah. Kenapa? Sebab air wudu. Tuh, makanya air wudu itu yang benar. Kalau wudu ibu yang benar. Ya, jangan wudu asal-asalan. Saya sering sampaikan nih di majelis-majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, jangan sampai kita berwudu tapi enggak benar. Iya, jangan asal-asalan ibu. Kadang-kadang ibu mau sholat wudu asal-asalan aja. Ya, begitu. Kadang-kadang mukanya masih disayang nih, bedak di sini masih cakep banget. Sayang-sayang begitu. Jangan. Ya, sayang-sayang. Ya, bibir merah baru dipakai. Mau asar, dikit aja dah gitu. Sayang-sayang namanya. Nanti wudunya yang kagak bener. Nah, makanya ketika wudu harus bersih semuanya dikenakan. Ini saya selalu ingatkan, ini penting. Kenapa? Ini hal pokok ya dalam masalah kita ibadah. Dan nanti di hari kiamat
itu nanti umat Nabi Muhammad punya ciri khusus. Ya, ketika dikumpulkan di hari kiamat ibu-ibu, itu mereka umat Nabi Muhammad bersinar, bercahaya, mengeluarkan cahaya yang indah. Ternyata itu dari apa? Min asaril wudu. Ya, karena bekas air wudu. Ayo kita benerin wudu kita yang sempurna sampai kaki itu yang sempurna benar, yang rukunnya di bawah, yang sunnahnya juga di bawah. Supaya nanti kita saat dikumpulkan, ya umat Nabi Muhammad punya ciri, masya Allah itu bercahaya, bersinar, indah sekali. Ternyata mereka itu siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahibzuddin, untuk menjaga agama. Tuh, jadi kita nikah nanti punya keturunan, tujuannya supaya menjaga agama kita. Tuh, supaya ini agama kita enggak mati terus. Coba kalau kita enggak punya keturunan, habis kita enggak ada yang ngelanjutin. Tapi kalau kita punya anak, kita meninggal, kita bakalan meninggal enggak? Iyalah, siapa yang mau hidup selamanya? Enggak ada. Kita semuanya bakalan mati, camat, calon mati. Iya, betul enggak? Iya, ini kita bakalan mati. Lama atau sebentar sama aja. Ya, kita bilang ya Allah panjangkan umur saya. Sekarang dikasih panjang umur 90 tahun, tetap mati juga. Ya, apalagi yang namanya hidup di dunia sebentar. Yang namanya ya perjalanan waktu itu cepat sekali sih ibu. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai tahun. Ya Allah cepet banget bu. Nih kita dikit lagi tahun baru ya bu ya. Iya, ini udah bulan apa bu? Bulan Desember. Habis Desember Januari. Ya Allah setahun lagi. Kayaknya baru kemarin setahun 2021. Udah ganti lagi 2022. Ya Allah, cepet banget ternyata yang namanya waktu. Nah makanya ayo kita manfaatkan. Nah orang yang punya keturunan kan begitu ya bu ya. Ya nanti kita bakalan mati. Nah nanti perjuangan kita dilanjutkan sama siapa? Ya sama anak-anak kita. Ya nanti dilanjutkan oleh anak-anak kita. Ya anak cucu terus. Nah seperti itu. Ini kayak di sini nih. Dulu orang-orang tua kita yang di sini. Ya kakek kita. Seperti berdirinya nih Mushola Amin. Kan ada yang memberikan wakaf, ada orang-orang tua kita. Nah seperti itu. Nah sekarang mereka udah nggak ada, dilanjutkan oleh yang lain-lainnya, terus generasinya selanjutnya. Nah nanti kita begitu juga. Ya nanti kita udah nggak ada. Kalau kita nggak ada yang lanjutin, ya berarti habis, putus. Nah itulah tujuannya. Tujuannya supaya akan kita jaga agama. Itu begitu. Coba kalau orang Islam semuanya KB lama-lama orang Islam sedikit, Cina yang banyak. Ya, orang-orang non muslim yang banyak. Ya udah, yang tadinya orang Islam mayoritas jadi minoritas. Itu begitu. Udah makanya banyakin anak, Bu. Ya, ustaznya udah terlambat. Ya ntar anak-anaknya lagi. Ya, yang anaknya udah sedikit banyakin cucunya. Nah, begitu. Ya, ini hubzuddin untuk jaga agama. Ya, agama yang kita jaga. Nah kemudian apa lagi? Nih tujuannya lagi waraja awaladin solihin yad'ulah, berharap nanti punya anak yang solih yang dapat mendoakan. Tuh. Jadi kalau kita meninggal ada anak, kalau kita meninggal ada cucu. Anak dan cucu itulah yang akan yad'ulah, yang akan mendoakan. Kan ada hadisnya tuh. Ya ibu-ibu ya udah hafal. Iza matabnu Adam in qata'ah amalu illa min salasin sodakotin jariyah aw ilmin yuntafau bih. Terus apa lagi? Awaladin solihin yad'ulah. Nih anak-anak kita nih. Nih mudah-mudahan nanti ya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mereka yang akan melanjutkan. Ya, mereka yang akan mendoakan kita. Kita udah di alam barzah. Ya, kita udah di alam kubur. Tuh anak-anak kita yang melanjutkan. Ya, nah seperti jadi awaladin solihin yad'ulah. Dia punya anak solih yang mendoakan buat orang tuanya. Jadi niat ini penting nih. Makanya Bu, ajarkan
anak-anak kita kalau mau menikah tolong suruh niat dulu. Nah, niat ya, niat apa? Untuk ibadah. Tuh, jadi orang nikah itu niatnya untuk apa? Untuk ibadah. Yang tadi tuh niatnya untuk ibadah, itu melaksanakan sunnah Nabi, ingin memperbanyak umat Nabi. Nah, kemudian untuk menjaga agama, untuk berharap nanti punya anak yang solih yang dapat mendoakan orang tuanya. Itu tuh yang harus ditanamkan. Ya, itu jadi pada saat mau nikah, ya kita orang tua panggil anak kita, nah kamu menikah niatkan untuk apa? Ibadah. Ya, insya Allah jadi dapat pahala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena didasarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini ibu udah hafal doanya. Ya, ini apa? Hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu akan bernilai sempurna dan akan diberikan ganjaran pahala bin niat, kalau ada niatnya. Kita mau nikah harus pakai niat, jangan langsung nikah aja. Niat dulu kamu, saya niat menikah untuk ibadah, untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Semakin banyak niat yang kita niatkan dalam hati kita, semakin banyak pahalanya. Begitu. Contoh nih Bu, contoh gampang. Ibu mau minum, niat yang baik, semakin banyak niat semakin pahalanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat minum supaya saya diberikan kesehatan, supaya saya kagak haus, nanti ya suara saya jadi enggak serak. Kalau enggak serak saya mau baca Al-Quran. Wah, macem-macem bacanya. Ya, niatnya banyak banget tuh. Kalau kita semakin niat banyak, kebaikan-kebaikannya yang kita dapatkan juga banyak. Kita makan, kita ajak ngomong tuh nasi. Ya Allah, dengan nasi yang kamu berikan rezeki ini saya akan makan, mudah-mudahan dengan sebab makan ini saya diberikan kesehatan. Ya, kemudian nanti kalau sehat saya mau ibadah, kalau saya sehat saya mau silaturahim. Itu mau makan aja begitu niatnya banyak bener. Boleh nggak? Boleh. Semakin ibu banyak menanamkan niat-niat ketika ibu mau makan, itu semakin besar pahalanya. Kadang-kadang kan kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, udah begitu aja ya. Ya, padahal niatin aja, dengan sebab makan ini ya Allah mudah-mudahan saya jadi sehat. Ya, tuh begitu. Kalau sehat saya mau ibadah, ya saya mau silaturahim, mau ngaji, mau apa. Masya Allah, itu niat yang ibu sampaikan dalam hati, itu nanti pahalanya besar sekali. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Ya, tergantung apa yang diniatkan. Sampai di situ. Ya, jadi apa yang kita niatkan itulah yang akan kita dapatkan. Ya, kalau kita niat untuk ibadah, mudah-mudahan itu tetap akan bernilai ibadah. Kenyang juga semuanya sama. Ya, tapi nanti ada yang punya nilai ibadah, ada yang tidak. Mandi, ya itu kan ada mandi ibadah, ada mandi adab. Nah, mana yang membedakan ini mandi jadi ibadah, ini mandi adab? Itu niat, tergantung niatnya. Ya, jadi ada mandi ibadah dapat pahala, ada mandi ya itu apa? Adab biasa aja, nggak dapat pahala, cuma bersih doang. Nah, supaya ini menjadi nilai ibadah, makanya tanamkan niat. Ya, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, saya kira sampai sini ya Ibu ya. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Nanti baru wa mimma yu'tabaru bizaujah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat, ya saya akan menyampaikan terkait saya ini sampai saat ini masih terus melaksanakan kegiatan pembangunan pondok pesantren di Anyer At-Thahir Al-Muflihun. Ya, nah untuk itu kalau seandainya nih ibu-ibu ada rezekinya, ya, nah tolong diingetin juga, ya diingetin untuk membantu kegiatan pembangunan pondok pesantren tersebut. Ya, mudah-mudahan itu bantuan daripada ibu sangat berarti dan menjadi saham
nanti di akhirat. Ya, jadi diingetin terus, jangan bosan-bosan. Ya, terus karena memang saya masih membutuhkan saat ini sedang mengerjakan lokal belajar lantai 2. Ya, lantai 2. Nah, mudah-mudahan insya Allah bisa terselesaikan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu kalau kebetulan lagi ada rezekinya, nah silahkan diingatkan ya untuk pembangunan pondok pesantren atau ilmu muflihun. Dan insya Allah Bu, saya udah buat kalender Bu ya. Nanti kalender insya Allah kalau ada yang mau tujuan untuk berinfak, nanti saya akan berikan ke jamaah sini ibu-ibu kalau ada yang mau. Nah begitu, tapi niatinnya buat ibadah ya, buat ibadah insya Allah. Jadi saya memang hari ini belum sempat bawa. Nanti kalau seandainya ya kata ibu-ibu boleh dah Ustaz bawa berapa. Nah itu tergantung ibu-ibu mau berapa. Ya mau 10 apa mau 20 dan seterusnya. Ya itu kalau memang ibu-ibu mau semuanya ya nanti akan diberikan. Tujuannya bukan jual kalender tapi ingin ya dari kalender itu jadikan infak. Nah ini saya berikan oleh-olehnya, hadiahnya ada kalender sehingga setahun bisa dilihat terus. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan ya apa yang kita niatkan untuk ibadah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ya ibu-ibu, ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita Bu ya. Ya Allah sehatkan badan kita ini di penghujung tahun 2021. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan bulan Januari tahun 2022. Ya udah tahun baru. Ya jadi ya ini udah di penghujung tahun 2021. Nanti kita ketemu lagi, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur sehat, yaitu di bulan Januari tahun 2022. Mudah-mudahan Allah kasih kita yaitu sehat dan panjang umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.